wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Awal Adi TV dan Jateng Report TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kita dalam acara Kabar Sandal, kajian bareng Santri Ndala Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam acara Kabar Sandal, kajian bareng Santri Ndala Nusantara bersama Gus Huda. Saya akan memaparkan beberapa program Santri Ndala Nusantara yang selama ini sudah kita laksanakan oleh santri-santri dari Santri Ndala Nusantara. Beberapa programnya yaitu ada program keagamaan, program sosial, dan pelatihan. Dari program keagamaan sendiri yaitu ada tahfizul Quran, ada kajian kitab kuning, ada seni tilawah Al-Quran, ada istighosah, maulid, manakib, dan hadroh. Di sini juga ada kegiatan sosial yaitu santunan anak yatim dan pendidikan. Untuk kegiatan pelatihannya yaitu ada pemulasaran jenazah, ada desain grafis, kita ada hadroh dan sholawat dan toharoh. Oke, langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Gus Huda. Kita akan mulai kajian kita dengan Gus Huda. Langsung saja kita persilahkan kepada Gus Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Teman-teman, konco-konco Santri Ndala Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dengan konco-konco Awal TV juga Jateng Report TV dalam rangka kegiatan Kabar Sandal, kajian bareng Santri Ndala. Pada kesempatan malam hari ini, yang pertama dan yang paling utama, mari kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, dhahiran wa batinan. Maka marilah nikmat yang sudah kita terima ini bersama-sama kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan, kita nantikan barokah syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua bukan hanya di dunia ini dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, akan tetapi kelak di akhirat nanti kita kembali dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Sesungguhnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan kepada semua makhluk. Pertolongan Nabi itu diberikan kepada semua makhluk. Rahmat Nabi itu diberikan kepada semua makhluk. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lah, kalau kita mau mau perdalam siapa rahmat itu, apa yang namanya alam itu, siapakah yang tergolong dalam alam itu, kan gitu. Jadi kadang orang itu menganalogikan alam itu ya hanya alam nyata dan alam gaib, kan gitu. Jadi alam nyata dan alam gaib, ada dua alam, alam nyata dan alam gaib. Alam nyata itu ya alam yang bisa kita lihat pakai kasat mata, alam gaib itu ya alam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Padahal apa? Yang namanya alam itu ya semua perkara yang ada di dunia ini. Ciptaan Allah itu namanya alam. Ciptaan Allah namanya alam. Baik itu bumi yang kita tempati, planet yang berada di dalam tata surya, di dalam galaksi-galaksi, itu semua termasuk alam. Yang wujud juga alam, yang ghairul wujud juga alam.
Maka ketika Nabi itu diperintahkan menjadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, artinya yang diberikan rahmat, syafaat oleh Rasulullah bukan hanya manusia yang wujud, bukan hanya makhluk yang wujud, bukan hanya benda yang hidup, akan tetapi semua ciptaan Allah mendapatkan kasih sayang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya adalah al-alam kullu ma siwallah. Alam adalah semua perkara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Maka malaikat mendapatkan rahmat dari Rasulullah, gitu. Manusia dapat rahmat dari Rasulullah. Makhluk hidup apapun semua mendapatkan rahmat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan apa? Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah ngendika laulaka ya Muhammad. Kalau tidak karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia seisinya. Artinya apa? Dunia ini tercipta karena Allah lebih dulu menciptakan Nur Muhammad. Dan itu Nur Muhammad, cahaya Muhammad ini oleh Allah diciptakan lebih dulu. Setelah itu baru Allah menciptakan dunia seisinya. Kan gitu. Maka kita semua sebagai konco-konco muslim, alhamdulillah ya, kita semua ini dikenalkan oleh para guru-guru kita seorang nabi yang istimewa, yang menjadi khotamul anbiya wal mursalin, yang akan memberikan pertolongannya di saat tidak ada satupun makhluk yang dapat menolong kecuali hanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masih hidup di dunia, kalau jenengan cek urip ngene iki nuwun sewu, kadang kesusahan so sambat konco, kesusahan so sambat wong tua, kan ngono. Seumpama apa jenengane pengen duweni apa-apa ya iso utang wong liya, kan ngono. Tapi ada masanya kelak teman nggak bisa nolong, orang tua nggak bisa nolong, siapapun nggak bisa menolong kecuali syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong kadang kita ini sekarang kita ambil contoh ya, teman itu dia mau dekat dengan kita, mau menolong kita itu kan di saat mereka itu apa namanya seneng karo awake dhewe. Di saat mereka suka dengan kita, dekat dengan kita, maka apa yang kita butuhkan mereka tolong. Tapi suatu saat kita sudah tidak dekat dengan mereka, bahkan apa namanya komunikasi pun sudah tidak, kan gitu. Tapi syafaatnya Rasul, selagi kita semua mau memperbanyak membaca sholawat, insya Allah apapun yang menjadi kegalauan dalam kehidupan kita akan selesai, akan terurai, akan mendapatkan solusi dengan cara memperbanyak baca sholawat. Ada salah satu sholawat yang konco-konco santri dalam Nusantara hafal ya. Jadi di setiap kerusakan itu selalu datang syafaatnya Nabi. Di dalam setiap problematika hidup selalu datang pertolongan Nabi. Yuk bareng-bareng yuk kita lantunkan sholawatnya. Huwal habibul ladzi likulli haulim minal wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Akan selalu datang syafaatnya Rasul, pertolongannya Rasul likulli haulin, di dalam setiap kerusakan. Jadi yang namanya kerusakan itu alam bisa rusak, kehidupan pun bisa rusak, hati pun bisa rusak. Yang tadinya nggak ngapa-ngapain karena nembak cewek tertolak, akhirnya sakit hati, itu namanya hatinya rusak kan itu. Utawa melamar bola-bali ditolak wae. Untuk menggolek jodoh ra oleh. Nah, termasuk rusaknya hati itu kan rasa iri, rasa dengki, rasa hasud, sombong, takabur. Itu kan rusaknya hati, rusaknya jiwa. Maka itu semua akan terselesaikan dengan kita memperbanyak membaca sholawat, kan gitu. Memperbanyak membaca tarikh-tarikh, sejarah-sejarah tentang nubuwah, tentang kenabian gitu. Lah, dari kita sering membaca maulid, membaca sejarah tentang Nabi, kita akan bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran. Bahwasanya apa? Kehidupan yang kita alami saat ini jauh lebih enak, jauh lebih sejahtera dibanding kehidupan yang dialami oleh Nabi. Jadi nuwun sewu, Kanjeng Nabi niku sak mulia-mulyane makhluk, nggih. Sak mulia-mulyane makhluk, akan tetapi banyak sekali kejadian-kejadian atau kisah-kisah yang menjadikan hati kita ini ternyuh. Karena apa? Sebenarnya Nabi itu ingin meminta apapun kepada Allah, semua dikasih. Gitu.
Nabi itu pengen menghancurkan musuhnya seumpama. Tinggal beliau minta kepada Allah, hancur musuhnya. Nabi itu kepengen meminta kemewahan apapun kepada Allah, semua dikasih oleh Allah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Karena apa? Nabi membawa amanah, yaitu amanah yang namanya mursalin, rasul kan gitu. Jadi rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah bukan untuk dirinya sendiri, tapi rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, yang seorang rasul memiliki tanggung jawab untuk mensyiarkan kepada umatnya kan gitu. Jadi kemarin malam sudah saya terangkan bahwasanya ad-dinu warasatul anbiya, agama ini adalah warisannya para nabi kan itu. Maka dalam rangka beragama itu nggak boleh kita beragama, tidak boleh hanya menggunakan akal. Oh ini kalau menurut saya ini boleh, tidak seperti itu, nggak boleh ya. Jadi beragama, mempelajari agama itu harus bertendensi melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Teman-teman yang kita muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan bahwasannya apapun yang perilaku yang kita lakukan ya, af'aliyah yang kita perbuat, perilaku yang kita perbuat itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Selesai alhamdulillah, sebelum melakukan bismillah, jangan lupa ketoke enteng ning wabate ra ukur gitu. Lah Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan saat ketika di dalam kegiatan yang tidak maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa man fa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi min ahli al-ilmi wal khairi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, he kawula ingsun, innakum sak temeni sira kabeh iku tuhtiuna padha luput sapa sira kabeh billaili ing dalem wektu wengi, wan nahari lan wektu awan. Wa ana utawi ingsun Allah iku aghfiru ngapura ad-dunuba ing dosa jami'an halis kabehane. Fastaghfiru mongko nyuwuna pangapura sira kabeh ni dateng ingsun, aghfir mongko bakal paring pangapura ingsun lakum maring sira kabeh. Dalam hadis ini Allah mengatakan bahwasannya, wahai hambaku semua, sebenarnya engkau ini adalah golongan orang-orang yang selalu berbuat dosa di dalam siang maupun malam hari. Kan gitu. Manusia kuwi nggone dosa. Mbuh awan, mbuh bengi, kadang nuwun sewu ngibadah we karo gawe dosa kok. Ya. Kadang ibadah saja sambil suatu contoh gini. Jadi ibadah yang dibarengi dengan perbuatan dosa ini seumpama puasa. Puasa itu ibadah enggak? Puasa itu ibadah enggak? Kan gitu. Tapi di siangnya Ramadan atau kita sedang puasa, kita ngerasani tonggo, ghibah, itu namanya ibadah yang dibarengi dengan perbuatan dosa. Termasuk sholat itu kan ibadah. Tapi ketika seumpama contohnya caca sandal gini lah, imamnya kesuwen terus sampean batin, itu imam suwene pol-polan tuh, wah imamnya gaya. Jadi sampean makmum imam ning hasud karo imam, kuwi jenengane ngibadah sing ditambahi karo dosa. Tahu nggak nglakoni ngono kuwi? Tahu nggak? Pernah nggak? Jadi sholat imamnya kesuwen terus sampean serik karo imamnya, tahu ora? Utawa ngene, sampean melu tahlilan terus ndelalah imame wis sepuh ngono kae, wis celat ngono kuwi maca suwi ngono kae, jengkel ora sampean? Lho, perilakumu ki ibadah tapi atimu ki hasud iki. Lho kuwi ra apik ngono kuwi. Dadi kadang jo meneh kok pas orang ibadah, wong ibadah wae kadang dibarengi karo perbuatan maksiat, yaitu hasud di dalam diri itu tadi. Maka Allah mengatakan, ya ibadi innakum tuhti'una billaili wan nahar. Kamu tuh sebenarnya berbuat dosa di dalam siang dan malam hari. Lu menungso gaweane dosa ngono. Akan tetapi Allah memberikan solusi. Wa ana aghfirud dzunub. Dan saya Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa. Maka fastaghfiruni aghfir lakum, beristighfarlah, meminta ampunlah kepadaku, maka akan kuberikan ampunan. Kan itu. Jadi
satu-satunya cara untuk membersihkan dosa dari diri kita adalah perbanyak membaca istighfar. Kan gitu. Satu-satunya cara untuk membersihkan dosa adalah perbanyak baca istighfar. Meminta ampunan, mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita memperbanyak baca istighfar, insya Allah Allah akan membukakan pintu magfirah. Loh, ciri-cirinya gini mas, ciri-cirinya gini, orang yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan kan gitu, terus dia bertaubat kepada Allah, memperbanyak baca istighfar, semakin lama perilaku kemaksiatannya berkurang dan perilaku ibadahnya bertambah. Ini artinya tanda-tanda bahwasannya pintu magfirah sudah terbuka bagi diri kita. Itu jadi ya ngono, padha-padha karo ngarep-ngarepku iki le. Ngarep-ngarepku iki warase nak pas poso tok. Dadi ya ta. Kan ngono. RWPP kan ngono. Rombongan warase pas poso. Pas bar poso umat meneh. Malah mau kultume Rian iki keren. Sing domongke sapa kultume Rian iki mau? Oh sing domongke Satria ya. Izin karo wong tuane bengkelke motor ngono, baru sebelum sampai bengkel jebul ada warteg. Kan gitu, menggok ning warteg kan ngono. Iya. Loh, menjalankan puasa ini apa sih? Apa sih pahalanya orang yang mau berpuasa? Surga, Mas. Allah janjikan kepada Anda surga, malah Anda milih warteg. Kan ngono. Ya. Oh, mau puasa ya? Puasa tuh jaminannya surga. Lah sampean milih sego padang ngono. Ya. Mokel ki nek sing dipangan barang enak, mangan seafood barang kurup ngono. Wis mokel banyu keran. Lah. Saya teko. Etok-etoke duhuran, wudu ning masjid, kemune ping 3 sing metu pindho. Kumu pisan metu, kumu pindho metu, kumu ping 3 dilek ngono ya. Daerah-daerah konangan. Itu juga membatalkan puasa, ya. Nah, maka solusinya bagaimana? Perbanyak baca istighfar. Karena gini, Mas, saya matur. Kadang orang itu ketika berbuat ibadah, orang itu berbuat pahala, itu orang itu kadang sadar. Coba kalau kamu sedekah itu sadar nggak? Sadar kalau sedang beribadah nggak? Sadar kalau kamu sedang melakukan perilaku baik atau tidak? Lah, dari kesadaran Anda, ini saya sedang bersedekah, ini kebaikan, pasti dalam diri Anda ada keinginan, ada perasaan bahwasanya pasti saya dapat rizki, pasti saya dapat pahala. Kan gitu. Jadi perkara apik iki mesti dhewe sadar. Ngono. Aku gek salat ki apik ora? Sampean sadar anak gek salat? Terus merasa sedang ibadah enggak? Kan gitu kan? Itu. Nolong wong iya apik. Ketika kamu menolong orang, sadar enggak kalau kamu sedang menolong? Merasa enggak kalau itu perbuatan baik. Tapi coba kalau dosa. Dosa iki longko sing krasa. Kan gitu. Nek dosane kaya-kaya garangan-garangan gitu ya, ngono. Iki kadang krasa dosane Satria, barang ngono dosane Aldi ngene krasa banget. Mergo ngopo cetha, dhek eling gawe dosa siji nak ora mabuk ya karaoke. Ya Sat. Ya, nek kowe gek mabuk iki krasa nak kowe gek berbuat dosa apa ora? Krasa kan? Kan gitu. Iya gek mabuk kok. Iya, krasa enak. Satria ndek pacar apa ora? Duwe pacar. Wis tau ngemek pacare? Oh, belum tahu. Salaman karo pacare, salaman. Kencan bareng tahu. Kok malah ono unboxing bareng lho. Ya. Enggak, Satria tak tanya, kalau kamu pas pacaran itu merasa sedang berbuat dosa enggak? Nggih to Mas. Iya. Iya. Jadi ada perbuatan dosa sing jane awake dhewe iki krasa. Contone ya ki mau pacaran, mabuk, karaoke, nglonte, zina, maling, ngepil. Kuwi maksiat-maksiat sing krasa, sing ketok, sing iso dirasakno wong iki krasa nek aku ki gek maksiat. Kan gitu. Tapi banyak sekali kemaksiatan yang kita tidak sadar. Nah, banyak sekali kemaksiatan yang kita tidak sadar. Gitu. Contohnya kita berbuat maksiat dengan tidak sadar itu tak contohkan. Seumpama kamu nyanyi itu perkara baik atau tidak? Ya tergantung sudut pandang orang yang melihat. Kan itu. Nyanyi itu bisa menjadikan ibadah, nyanyi juga bisa punya potensi dosa.
kan gitu. Begitu nyanyi meskipun yang kamu lantunkan adalah solawat, ngono, wis solawatan banter, terus ning ngarepe wong sing ra seneng solawat, suaramu fales meneh. Kira-kira solawatmu iku bagi wong sing ngrungokno, iku potensi ganjaran apa potensi dosa? Wis suarane fales, solawatan ning ngarepe wong sing ora hobi solawat, wong sing ora seneng solawat. Kan gitu. Kita ibadah itu perasaan kita sedang ibadah, akan tetapi bagi orang yang mendengarkan ini adalah perkara yang merugikan orang lain. Lah itu termasuk dosa yang tidak terasa. Dosa yang tidak terasa. Termasuk nuwun sewu. Infak sedekah. Ini tuh. Infak sedekah kan gitu. Begitu sedekah itu diumumkan, kok ternyata punya kamu nggak diumumkan, terus kamu marah. Itu juga klebu maksiat, Mas. Jadi wong sedekah iki nak cara ulama sepuh mbiyen ngendikake ngene, sedekah kuwi lir kadya wong ngising, ngono. Ya, bersedekahlah lir kadya wong ngising. Dadi nak wis ngeden tokno siram rasah diungak-ungak meneh. Ngono lho. Paham ora? Lho. Sedekah no. Nak ngene-ngenen kulino kan. Sedekah bare dilungok meneh, ditiliki meneh lho. Kira-kira taiku mlayune ring ndi. Iya kan? Apa meneh ngisingmu ning kali ning dhuwur kowe ngising bare ditutke tenan. Engko begitu tujuanmu ke taimu men dipangan lele, begitu sing mangken kok bebeke mbok pateni. Bebeke mbok antemi. Lho kan repot kan? Yang ngising ki yo ngising wae, terserah. Bar kowe ngising ki taimu ki arep dipangan bebek kena, arep dipangan welut kena, arep dipangan apa ula ya kena, arep dipangan lele ya kena. Wong kuwi sedekah kok. Paham ya? Aja kok sedekah bare ndak secolke buntute cekeli. Kira-kira sedekahku ki mayu rindi. Ya, kan repot kan gitu. Jadi termasuk hal-hal seperti itu ora krasa yen awake dhewe gawe dosa jebule perkara kuwi dosa. Janjane ketoke gawe apik ning jebulane hasud. Padha karo ngene. Aku kemarin pernah punya pengalaman. Jadi bapak iki kan saya tuwa kan ngono. Saya tuwa iku kan saya terkenal, Bro. Nah, saya dadi artis kan ngono. Saya tuwa, saya terkenal. Saya jamaahe wakeh ya ora? Saya jamaahe wakeh. Lah bar ngono, ana salah satu perusahaan biro apa umroh atau haji seperti itu. Cukup nemoni aku, Gus. Jenengan mangke kula umrohaken, kula hajiaken gratis, Gus, ngono. Bar ngono, sadurunge aku muni iya kono wis nimbali ngene sih. Akan tetapi ya itu, Gus. Kalau bisa jamaah Anda diarahkan untuk ke biro kami. Wah, akhirnya aku tawanono umroh gratis tak tolak. Mergo ngopo? Ketoke apik pengen ngumrohke. Jebulane apa? Ingin mengambil keuntungan dari situ, kan gitu. Artinya apa? Ini sebuah kebaikan yang ada ketidakbaikannya menurut saya, kan gitu. Tapi nak seumpama, Gus, sampean tak umrohke masalah jamaahmu do melu biroku, karepmu melu luweh ra luweh, aku mangkat. Kan ngono. Tapi lah itu tadi. Jadi nuwun sewu, kadang kanca-kanca sing udu santri ki cuk nak duwe statement ki cuk kurang tepat ngono kuwi. Janjane nuwun sewu lho Mas. Aku sering matur ning kanca-kanca sandal kan. Jadi memperalat ataupun memperbudak kiai itu dosa besar kan gitu. Kan ngono. Memperalat maupun memperbudak kiai itu dosa besar kan ngono. Ya termasuk sautul mahbub kuwi. Ono sautul mahbub cuk memperalat kiai ini. Kok suwi ra ono jawab. Cai teko. Ngono, anggere suwe ra ono job ngono kuwi. Jadi Bapak enggak reban. Oh. Jebul gandeng rebana liyane. Gitu ya. Jadi intinya ada kemaksiatan yang kita sadar, juga banyak sekali kemaksiatan yang kita tidak sadar. Solusinya adalah perbanyak baca istighfar. Supaya apa? Di dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang kita tidak sadar itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seumpama, tak contohkan lagi, banyak sekali contohnya. Contohnya, termasuk maksiat sing ora sadar kuwi ngene. Ketika sampean dolanan HP, terus diundang ibumu gak moro, kuwi maksiat, Mas. Dosa kuwi, Mas. Blokir malah nomornya mbokne diblokir. Ya teko. Iki. Oh. Ya. Jadi termasuk maksiat itu kalau kamu dipanggil orang tua, kamu mainan HP atau sibuk dengan kegiatanmu, dipanggil orang tua kok kamu nggak mengindahkan panggilannya, itu termasuk maksiat. Kan gitu ya. Oh, ngono kuwi dosa.
Maka perbanyak baca istighfar, ya, perbanyak baca istighfar. Karena apa? Dengan istighfar Allah akan mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadihi kawula ingsun innakum sak temeni sira kabeh iku lan tablughu ora bakal tumeka sira kabeh durron ing melarati fatadurruni bahayani sira kabeh ni ing ingsun walan tablughu lan ora bakal tumeka sira kabeh naf'i ing manfaati fatang fauni manfaati sira kabeh ni ing ingsun. Maknane dos pundi? Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu mendatangkan kemadharatan kepadaku dan tidak pula sekali-kali mampu melakukan kemanfaatan yang mampu memberikanku manfaat. Sebenarnya apa sih? Janjane ngeten lho, janjane ngene. Perintah ibadah itu kan Allah yang memerintahkan. Kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu. Jadi saya tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Akan tetapi seumpama dari semua makhluk itu nggak ada yang menyembah Allah, Allah juga nggak rugi, kan gitu. Tidak rugi, tidak akan karena kenakalannya makhluk, karena ketidaktaatannya makhluk, akhirnya mengurangi derajat Allah, mengurangi kuasa Allah, tidak sama sekali. Beda dengan pemimpin gitu. Pemimpin itu kalau rakyatnya nggak taat, pemimpin itu pasti rugi, kan gitu. Jadi juragan dari bos kok karyawannya nggak taat, kan gitu, pasti merugikan, kan gitu. Paham ya? Jadi sampean dadi bos jajal bayang non, dadi bos terus karyawanmu ora ono sing taat, kan ngono. Kon ngurusi kono malah ngurusi kene, kon kerja malah turu. Kira-kira rugi ora bos? Rugi, kan gitu. Tapi kalau Allah tidak, kamu mau soleh ya Allah tetaplah Allah. Kamu mau menjadi orang kufur ya Allah tetaplah Allah, kan gitu. Tidak sama sekali. Kamu soleh juga tidak akan nambahi derajatnya Gusti Allah. Yang sampeyan dadi wong beling ya ora bakalan ngurangi kemuliaane Gusti Allah, kan gitu. Maka ya bagaimana caranya? Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita untuk bisa pelan-pelan berlatih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kalau engkau tidak mau taat atas perintahku, maka keluarlah dari bumiku. Loh, ngeri kuwi. Ya nawake dhewe kok ora gelem taat karo perintah Allah, apa? Keluarlah dari bumiku. Yo, yen sampean kon metu saka bumi, kira-kira arep pindah ngendi jajal? Nah. Oh no, ora iso, Bro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ingsun lau anna awalukum. Lamun sak temene wong kawitani sira kabeh wa akhirakum lan wong akhire sira kabeh wa insakum lan menungso kabeh wa jinnakum lan jin kabeh iku kanu ana sapa iku kabeh awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa ing atase luwih takwa-takwane ala atqa qalbi rajulin wahidin ing atase luwih takwa-takwane wong lanang suwiji mingkung kam tetep saking sira kabeh iku mazada ora bakal nambahi apa dalika mengkono ketakwaane rajul siji fi mulki syai'an fi mulki ing dalam keraton ingsun syai'an ing sewiji-wiji. Bahkan ketika nuwun sewu semua makhluk ini memiliki ketakwaan yang sama dengan satu orang yang derajatnya paling takwa, kan gitu. Semua makhluk ini memiliki kesalehan yang sama dengan satu orang yang punya derajat saleh yang amat tinggi, maka itu sama sekali tidak akan merubah kedudukan fi mulki syai'ah di dalam apa? Kedudukannya Allah di dalam keratonnya Allah. Allah akan tetap apa namanya? Tinggi, kan ngono ya. Jadi tidak akan bisa merubah. Ya ibadi kawula ingsun lau anna awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinakum kanu ala afjaril qalbi rajulin iku kanu ana sapa awalukum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin ing atase luweh lacut-lacute atine wong lanang siji
rajulin wahidin wong lanang siji mingkung kam tetep saking sira kabeh iku manakoso ora bakal nyuda apa dalika mengkono iku kabeh min mulki saking kraton ingsun sayan ing sewiji-wiji. Lah ini ketika semua makhluk itu ingkar semuanya juga tidak akan mengurangi derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadihi kawula ingsun lau anna awalukum sak temene wong kawitani sira kabeh wa akhirakum lan akhire wa insakum wa jinnakum iku kamu padha jumeneng fi sa'idin wahidin ing dalem panggonan kang rata swiji fasaluni mongko padha nyuwun sira kabeh ning dhateng ingsun fa itu mongko nuli paring ingsun kullu wahidin ing dalem saben-saben swiji mas'alatahu ing panyuwunane kullu wahid iku manakoso ora bakal nyuta apa dalika iku mengkono kabeh mimma saking mimma setengah saking perkara ngindi ana sanding ingsun illa kama yang kusu kejaba kaya oleh nyuta apa almihyatu jarum idza udkhila arikalane den pancingake al-bahra ing segara. Allah dawuh Gusti Allah ngeten. Seumpama kabeh makhluk itu berkumpul di suatu tempat yang lapang. Semua makhluk yang ada di dunia ini berkumpul di suatu tempat dan semua memanjatkan permintaannya masing-masing kepada Allah. Contoh iki lah sah semene iki, caca sandal iki. Ana sing iki njaluk apa, Sat? Njalukmu apa, Sat? Bojo sing apa? Njaluk apa? sugih. Njaluk sugih. Reno njaluk apa? Ninja SS. Ninja SS. Rian njaluk apa? Bojo ayu terus sugih. Bojo ayu terus sugih, ngono. Ning penyakitan. Wayu sugih waras ngono ya. Lho ayu sugih eten ya padha wae to yan. Ngono. Lho, ketika kita semua itu berkumpul di suatu tempat dan memanjatkan permintaan kita kepada Allah, dengan setiap orang itu panjatannya berbeda, permintaannya berbeda. Sing iki njaluk A, iki njaluk B, iki njaluk sugih, iki njaluk apa anak, sing iki njaluk jodoh, sing iki kabeh itu. Dan itu semua diijabah oleh Allah, dan itu semua diijabah oleh Allah, diparingi fa'ataitu kulli wahidin mas'alatahu. Itu semua mana qasodalika mimma indi, tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang Allah miliki. Jadi kabeh sing diciptake Allah ki wis diwenehke kabeh. Kabeh penyuwunane hamba wis keturutan kabeh, tidak akan sedikit pun mengurangi apa yang Allah punya. Ada gitu. Mula sampean nuwun sewu sing ndonga ora ndang terkabul, aja njuk rumangsanu Gusti Allah ki gak mampu ngabulke permintaanmu, ngono kuwi. Tapi siapkan dulu dirimu untuk menerima apa yang kau minta. Maka Allah akan memberikan kepada hamba di saat hamba ini sudah siap, bukan di saat hamba ini butuh. Nek nuruti kebutuhan, menungso gak ono enteke. Kan gitu. Maka Allah akan memberikan apapun kepadamu di saat Anda itu siap, bukan di saat Anda itu butuh. Tak contohno. Kebutuhan di cewek. Ya, ya. Kira-kira. Nak wong lanang ketemu wong wedok iki ketemune apa? Pasangan. Biasanya sing dilakoni apa? Pacaran. Wong pacaran biasanya ngopo? Ngopo saat? Sik aku tak takon Farel. Rel. Jawab sing jujur, Rel. Wong pacaran ki biasanya ngopo, Rel? Renang. Apa? Renang nopoy. Biasanya apa? Mek-mekan ya. Apa? Ora. Fal. Umumnya wong pacaran ki ngopo, Fal? Biasa. Heeh. Allah intrik. Oh. Biasanya apa? Ngaji bareng. Hah? Tekan di mau tekan di mau aku lali. Aku nerangke apa saat durunge takon iki? Sampai apapun dikasih. Allah tidak akan
kehabisan ketika dimintai semua, kan gitulah. Gini, Allah itu akan memberikan ketika Anda sudah siap, bukan ketika Anda sedang butuh, gitu loh Mas. Nah, gitu. Contoh seumpama kebutuhannya wong pacaran ki apa? Kan berzina kan? Iya kan? Ngemek tangan, ngerangkul, ngambung, bar kuwi bakar sampah. Bar kuwi check in Oyo ya umpama. Cai teko ora iki? Sak jame piro? Aja kayak ngerti yo. Besok melu check in. Loh, itu kebutuhan. Semua gini loh. Reno, saya tanya, usia kamu berapa? 15. Coba, kalau lihat nuwun sewu wanita seksi. Iya. Ora, ini jujur. 15 tahun ya, no. Kalau ketemu cewek seksi atau cewek yang semok gitu, nih timbul birahi enggak? Ya. Enggak, artinya rungokno sih. Kebutuhan birahinya Reno itu di usia 15 tahun itu sudah butuh. Ada. Janjane atine wis karep. Ya Bora. Tapi kira-kira untuk Reno itu dinikahkan untuk dia bisa sah mendapatkan wanita ini tadi, kira-kira sudah siap atau belum? Belum. Maka kalau dipaksakan nanti malah menjadi tidak baik. Itu contohnya ngono lho Mas. Dadi ora saru ora iki tak contohno men sampean ku memang akal-akalmu kan akal-akal ngono kan. Nah, akal saru. Dadi aku lek gawe contoh ya saru. Ya. Dadi jom meneh kok Reno bagus iki lho. Ya bos, itu loh. Iki yen ono cewek ayu, nepsu bagus kuwi. Tapi bayangkan kalau saat ini juga bagus dinikahkan, kira-kira rancau nggak? Semrawut gak dadi. Maka Allah akan memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu di saat kamu itu sudah siap, bukan di saat kamu ini butuh. Nah masalah butuh, nuwun sewu. Saiki butuh apa? PCX bare sesuk butuh Alphard. Kan ngono. Saiki gayane jalukane bojo siji begitu wis ngrasake siji njaluk meneh. Itu kebutuhan. Kan gitu. Paham ya? Dan ini pelajaran penting supaya kamu itu tetap semangat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali saya ucapkan bahwasannya jangan jadikan doamu sebagai sarana permintaanmu kepada Allah, tapi jadikanlah permohonanmu, doamu sebagai sarana penghambaanmu kepada Allah. Jadikanlah sarana pengabdianmu kepada Allah. Karena apa? Logikanya, orang kalau meminta apa yang dia inginkan gak kunjung dikasih, mesti leren linjaluk. Iya kan? Mutong kan? Gitu. Maka doa kepada Allah ini adalah wujud penghambaan. Kan gitu. Allah kasih cepat, Allah kasih lama, atau Allah akan menjadikan doa kita ini pahala di akhirat kita nggak mungkin mutung. Karena apa? Permohonan kita jadikan sebagai sarana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini kita tahu bahwasanya sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaanku, akan tetapi sayangnya aku belum siap untuk menerima semua itu. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak akan sedikit pun menyusutkan apa yang Allah miliki. Illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahro. Hanya penggambarannya digambarkan oleh Allah. Kalau semua makhluk itu meminta dan diberikan masing-masing permintaannya, itu apa yang Allah miliki gek nembe wae kelong, seperti halnya ikama yang kusu mihyatu idza udkhilal bahro. Seperti halnya ketika Anda memasukkan jarum ke laut, terus jarum itu kamu angkat. Lah, air yang menempel di jarum itu sudah cukup digunakan untuk mengijabahi, nuruti kabeh kekarepane makhluk. Jodol, kaya ngopo mulyane Gusti Allah, kaya ngopo kekuasaane Gusti Allah. Kan gitu. Bahkan itu tadi. Dadi nek kabeh makhluk njaluk kok keturutan kabeh, kuwi mingkek kelong lir kadya. Jarum yang dicelupkan di laut terus diangkat. Jadi air laut yang menempel di jarum itulah
ibaratnya cukup kanggo ngijabahi kabeh panyuwunane awake dhewe. Paham ya? Paham ora kuwi? Wah, iki yen ngene awake dhewe bareng ngaji ngene kudune luwih semangat le ndonga, kan gitu. Oh, jebule aku ki seprono-seprene ndonga kok ora ndang diijabah ki lek jebulane aku sing urung siap. Nah, kalau Gusti Allah selalu siap, kapanpun Anda minta. Wong enggak kamu minta saja kamu disuruh minta kok. Gitu. Coba saya tanya, kalau Anda galau, betul? Ada kegundahan dalam hati pengen sambat, seumpama pengen sambat karo kiai seumpama, sambat karo bapak seumpama, mesti matur sih, bapak badhe curhat, bapak enten wekdal kapan, mesti ngono, ya ora? Ngono wae begitu bapak matur, sesuk sore bar asar ya, ngono. Begitu bar asar nemoni, wis sampean li teko ning kene bar jam 3 sore ling ngenteni, begitu aku mlebu rene jam 4:30, wis ling ngenteni suwi ketemu ning sedilit ngono. Iku nak njaluk tulung maring menungso pol-pole ngono. Ngono, njaluk tulung karo kiai janjian sik sak uwen-uwen ku begitu ketemu sak nyuk tok ngono kuwi. Tapi kalau dengan Allah gitu, justru Allah yang buat janji dengan kita sehari 5 waktu. Ayo. Itu bukan orang Arab, orang awake dhewe sing karep, tapi Allah ngersake kita untuk berdekat kepada Allah. Allah ngundang kita untuk kita meminta kepada Allah. Tapi kita sayangi. Aku kula jenengan gak sadar kalau itu sebenarnya apa? Komunikasi kita dengan Sang Khalik. Jadi sholat itu adalah komunikasi hamba dengan Sang Khalik. Maka segala kegalauan hidup solusinya adalah sholat. Oh no, yang sholat itu sumpah kok kaya ngopo? Sambat karo Gusti Allah. Kan gitu. Sambat kok karo menungso, tumibane kecewa. Ya dah? Oh no, paham ya? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Jadi apakah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum lahirnya Kanjeng Nabi? Jadi Kanjeng Nabi lahir secara fisik ya, yang dimaksud gitu. Apakah mendapatkan syafaat? Jadi tadi di awal saya katakan mendapatkan syafaat. Jadi tadi di awal saya katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya ketika rahmat bagi seluruh alam, alam itu dimulai penciptaan alam. Kan gitu. Jadi sebelum wujudnya Kanjeng Nabi itu lahir di dunia, kan gitu, Nur Muhammad lebih dulu ada. Allah menciptakan alam ini dikarenakan Allah ciptakan Nur Muhammad. Maka laulaka ya Muhammad. Artinya apa? Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lebih dulu menciptakan malaikat. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lebih dulu menciptakan iblis. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah lebih dulu menyiapkan apa yang nanti akan dihuni oleh manusia. Kan gitu. Jadi Nur Muhammad ini menjadi awal dari segala penciptaan. Dan gitu. Jadi kalau predikat kenabian, Nabi mendapatkan risalah, mendapatkan utusan itu ketika Nabi usia 40 tahun. Dan gitu. Tapi Nur Muhammad diciptakan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan dunia seisinya. Artinya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik itu sebelum keberadaan manusia maupun setelah kelak hari kiamat, semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan diceritakan, ya, sekali guru-guru kita menyampaikan sebuah hadis yang menceritakan tentang apa? Kelak di surga nanti, kan gitu, ada sebuah mimbar yang sangat indah. Mimbar itu terletak di depan pintu surga, kan gitu. Semua nabi sebelum Kanjeng Nabi sudah merapat, sudah berkumpul di tempat itu. Jadi Nabi Nuh dan umatnya, Nabi Musa dan umatnya, Nabi Isa dan umatnya semuanya, kan gitu, berkumpul di situ menunggu kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kan gitu. Untuk apa? Untuk Rasulullah Muhammad SAW yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga tidak berani memasuki surganya Allah tanpa rekom dari Rasulullah atau tanpa didahului oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi ini memiliki gelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang menjadi rajanya para utusan, menjadi rajanya para anbiya. Seperti itu Pak Udin, ya. Jadi semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan, kan gitu. Jadi termasuk gini.
Nabi Muhammad itu kan punya gelar Habibullah. Punya gelar apa? Habibullah. Seorang yang menjadi kekasihnya Allah. Dah, kita pakai akal saja. Kita pakai akal. Terhadap orang yang kamu cintai, apapun akan Anda lakukan. Betul? Betul. Terhadap wanita yang Anda cintai, apapun yang dia inginkan akan kamu penuhi. Betul? Kan gitu. Kita itu lebih bahagia ketika ada orang yang memuji orang yang kita cintai. Contoh seumpama kita mencintai anak kita, terus anak kita punya prestasi, yang dipuji anak kita tapi yang bahagia orang tuanya. Kan gitu. Kita punya anak terus dibully anak kita dibully, anak kita dihina. Yang sakit hati yang sakit karena dibully anak kita, tapi yang nggak terima orang tuanya. Jadi inilah rasa cinta. Maka nun sewu, Allah mencintai Kanjeng Nabi, maka rahmat Allah yang diberikan oleh umat ini itu adalah termasuk wujud kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah. Dan gitu. Wujud kasih sayangnya Allah kepada Rasulullah. Rasulullah itu usul kepada Allah, ya Allah, semua hambaku Engkau masukkan ke surga. Ya Allah, semua hambaku diberikan kenyamanan, keindahan, diberikan kebaikan. Itu. Jadi bahkan non sewu, sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu karena apa? Karena usulan Rasulullah. Dan Allah memberikan apa yang diminta oleh Rasul itu juga demi Rasul, karena cintanya kepada Rasul. Sering sekali saya menyampaikan di dalam perihal bermedsos dengan baik. Ini dalam rangka media sosial dengan baik. Banyak orang sekarang yang kadang mencari sumber hukum, tidak bertanya langsung kepada seorang kiai atau seorang guru atau seorang ustadz, akan tetapi mereka mencari jalur instan. Dengan cara apa? Cas baterai yang penuh, isi kuota di counter, terus browsing. Kayak gitu. Kebanyakan seperti itu. Lah, apakah seperti itu dibenarkan? Nah, karena hal seperti itu sudah menjadi keumuman masyarakat zaman sekarang, maka saya hanya menyarankan kalau Anda browsing, tolong spesifikasi tentang browsing yang akan kamu cari ini dimunculkan. Contoh hukum mengqadha sholat NU online. Maka artikel yang akan keluar semua dari madhab yang sama, tidak akan membingungkan kita. Hukum mengqadha puasa NU online. Hukum membayar fidyah, berapa nisabnya zakat NU online. Itu kita tidak akan bingung kalau kita itu browsing. Artinya apa? Semua artikel yang tercantum di dalam NU online itu bersumber dari satu madhab yang sama. Maka kita tidak akan bingung. Tapi kalau spesifikasi apa yang kita cari tidak kita cantumkan, contoh hanya kita tuliskan hukum mengqadha sholat, banyak artikel yang keluar. Artikel pertama mengatakan tidak boleh, artikel kedua mengatakan boleh dengan dasar ABCD, nanti artikel ketiga boleh dilakukan, boleh tidak. Akhirnya membingungkan umat. Maka spesifikasi dalam rangka kita itu browsing harus kita tentukan. Tentunya kalau kita ya rujukannya apa di sanadnya sanad NU online kan, gitu. Ya, iya kan? Kan gitu. Bagi ini calon-calon khotib, calon dai, kultum ini yang golek materi kultum Ramadan NU online. Gitu. Pasti tidak akan beda, kan seperti itu. Yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya ilmu itu kan gitu. Ilmu itu bisa sampai ke dalam hati seseorang itu karena ilmu itu bahasanya apa? Ditaleni diikat. Jadi ada ikatan ilmu itu ada. Ilmu itu harus diikat. Ibarat gini, kemarin saya contohkan kan gitu. Anda punya kambing, nggak kamu ikat, itu kan satu potensi hilang, dua potensi lari ke jalan dan ditabrak mobil kan karena nggak kamu ikat. Potensi hilangnya itu tepat. Tapi kalau ilmu itu kamu ikat, insya Allah akan menjadi baik dalam diri. Lah, mengikatnya ilmu menggunakan riyadhah itu tadi. Maka kemarin juga pernah saya katakan, ada seorang ulama yang ketika menyampaikan teduh,
bisa iso ngayem ke hati. Ning ada juga ulama yang ketika menyampaikan malah menjadikan hati ini panas dan berontak. Apa sebabnya? Kemungkinan, kan gitu, kemungkinan. Karena apa? Antara ilmu yang diriyadhoi dan ilmu yang tidak diriyadhoi itu beda. Maka semua pesantren-pesantren NU tidak ada satupun yang meninggalkan yang namanya riyadhah. Ada yang pesantren menggunakan riyadhah puasa Senin Kemis. Ada yang pesantren menggunakan riyadhah puasa Dawud. Ada yang pesantren menggunakan riyadhah ngerawat. Ada yang menggunakan riyadhah naun, puluhan tahun nggak pulang. Kalau di An-Nawawi di Merjan riyadhahnya apa? Mujahadah, baca ya Hayyu ya Qayyum, ya Fattahu ya Alim. Sholat berjamaah sangat ditekankan di pesantren. Karena apa? Mencari ilmu tanpa adanya riyadhah, ilmu hanya akan singgah di dalam otak, kan gitu. Orang belajar yang tidak dibarengi dengan prihatin, dengan riyadhah, ilmu hanya akan singgah di dalam otak, tidak bisa masuk ke dalam hati. Lah ilmu yang hanya di dalam otak disampaikan itu pasti menjadikan berontak yang mendengarkan. Jadi ilmu kok ning utek, kuwi mung nguteki kancane, anane ge ngakali tok. Maka ilmu yang di dalam hati disampaikan bisa memberikan keteduhan. Itu ciri-cirinya seperti itu. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Seperti itu, okay? Jadi bagaimana cara kita mensikapi? Tentunya kita harus paham tentang apa? Tentang Imamul Madhab. Jadi ketika kita sudah sepakat bahwasanya khilafiyah di dalam sebuah hukum agama itu terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ya sudah hal yang wajar kalau sampai saat ini terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Bahkan dalam satu Al-Quran sendiri pun kan gitu, tafsirnya ada banyak sekali kan gitu. Ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Munir, ada tafsir Sawi, ada tafsir Jalalain kan gitu. Banyak sekali kitab-kitab tafsir kan gitu. Lah ini sudah suatu hal yang wajar perbedaan ini kan gitu. Maka kalau kita dilahirkan dari rahimnya orang yang sering tahlil, berarti kita NU gitu aja. Ya sudah, kalau mau belajar ke kiai-kiai NU, nanti nggak jadikan hati ini galau kan gitu. Tapi kalau kita belajar, kita keturunannya orang NU, terus akhirnya kita belajar di luar NU, tentunya secara akidah sudah berubah. Maka ada kaidah yang mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Iki amalanku, kui amalanmu kan gitu. Dia punya amalan sendiri, kita punya amalan sendiri. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagaimana mencari ustadz di sosmed? Nah, caranya mencari ustadz di sosmed kan gini. Bagi kita yang sudah sedikit-sedikit paham agama, tentunya kita bisa membedakan mana ustadz yang sesuai jalur kita dan mana ustadz yang di luar jalur kita. Kan gitu. Itu tentunya sudah bisa dibedakan. Kan gitu. Artinya gini, kebiasaan kita itu membaca maulid setiap bulan maulid. Tapi begitu orang ustadz yang mengatakan maulid itu bid'ah, berarti dudu jalurku, ojo dimiloni. Kan ngoten. Kan gitu. Dan saya sering mengatakan kan gitu. Jadi justru dengan perbedaan yang ada, Islam dengan berbagai warna yang ada itu menjadikan Islam semakin besar. Kan gitu. Akan tetapi ketika perbedaan ini dianggap sebagai perpecahan, justru malah repot. Jadi perbedaan yang ada ini karena apa? Semua dari aliran-aliran faham-faham yang ada tujuannya adalah li'i'lali kalimatillah. Tujuannya tetap Allah, tujuannya Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Maka tadi pas kultum Isya saya sampaikan ada orang yang sangat pakem, sangat saklek untuk menjaga konstitusi hukum. Ada juga ulama yang bahasanya gini, bukan merekayasa akan tetapi lentur dalam menerapkan hukum ini. Kan gitu. Contohnya gini, ini tak contohkan. Mabuk itu haram atau enggak? Tapi kalau di santri Dalan Nusantara haramnya mabuk cuman hari Jumat. Itu. Ya, mabuk itu hukumnya haram, tapi kalau di Sandal ini pendidikan fikih dakwah ini. Jangan dipotong ya. Ini dipotong viral lagi. Dipotong viral. Mabuk itu haram enggak? Haram. Tapi kalau konco-konco Sandal haramnya cuman hari Jumat. Berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu halal. Karena gurunya mengatakan tolong setiap hari Jumat hormati Sayyidul Ayyam, hormati hari ini dengan tidak bermaksiat. Setelah itu terserah Anda.
itu sandal kelas 1. Kan gitu. Iya kan? Lah bagi sandal kelas 2, ya, lo santri sandal kan awalnya kan doyan mabuk kabeh kan? Oh, no. Kan? Gitu. Lah sandal kelas 2. Saya tanya gini, kamu setiap Jumat masih maksiat nggak? Alhamdulillah sudah tidak, Pak. Oke. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, kamu cari dulu rekom dari Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak ngerekom, kamu nggak dapat ridhonya Allah loh. Saya gitu. Kan gitu. Lah terus caranya bagaimana? Rasulullah itu lahirnya hari Senin, maka jangan kau kotori hari lahir Rasulmu dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Lah terus gimana? Ya sudah, mabuk itu haram setiap hari Senin dan hari Jumat. Nah, itu sandal kelas 2. Kan gitu. Paham ya? Paham nggak ini? No. Sandal kelas 3, sandal kelas 3. Ini ulama yang lentur saya contohkan. Sandal kelas 3 seperti apa? Dipanggil lagi. Kamu kalau hari Jumat sama Senin masih maksiat nggak? Alhamdulillah sudah tidak, Pak. Selain itu, ya masih. Mohon maaf saya katakan, orang yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Kamu lahir hari apa? Kamis, Pak. Tolong jangan kau kotori hari lahirmu dengan kemaksiatan yang kamu lakukan. Lah terus gimana? Ya jangan maksiat di hari Kamis, karena itu menganiaya diri sendiri. Akhirnya apa? Kamis, Jumat, Senin, prai maksiat. Wih, sandal kelas 3. Lah maka ketika sandal sudah sampai kelas 7, lulus. Leren maksiate, garek alon-alon latihan ngibadai. Kan gitu. Tapi ada juga ulama yang menyampaikan, kalau kamu mau masuk pesantren ini, mabukmu harus leren seketika. Karaokemu harus leren seketika. Ada ulama yang seperti itu, yang keras. Ada juga ulama yang lentur, kan gitu. Maka tadi jawabannya adalah ketika kita lihat bagaimana amal ibadah orang tua kita. Kalau ibadah orang tua kita, oh ada ziarah kubur, ada maulid dan lain sebagainya, maka itu tadi ustadz di sosmed yang membid'ahkan maulid berarti jangan diikuti. Tapi kira repotnya cah wedok-wedok ngene iki, pokoknya anggar ustadz yang ganteng, kalame apik, status. Kalame cinta-cinta status. Kan paham ya? Gitu. Loh, secara tidak langsung kan ya itu tadi kita ikut ngepost itu juga ikut membesarkan, kan gitu kan, ikut ngepost itu membesarkan. Nah, cara awake dhewe wong NU kan ono Gus Miftah, ono Gus Muafik, ono master of the master ulama NU, sapa? Gus Baha, kan gitu. Kan gitu. Bahkan dari kalangan aliran-aliran yang lain, paham-paham yang lain, semuanya tidak ada yang tidak mengakui kehebatan Gus Baha. Gitu kan? Itu top markotop. Ya sudah, kita cari itu saja. Kan gitu. Artinya apa? Sekarang kita pikir gini ya. Kalau kiainya saja kagum dengan kiai NU, kalau ustadznya saja mengagumi ustadznya NU, kan gitu, ngapain jamaahnya kok justru malah menghina NU? Itu loh, waras bro. Ada Gus Huda atas penyampaian kajiannya luar biasa sekali ya. Jadi kita ngantuk atau enggak nih? Setengah-setengah. Terima kasih kepada pemirsa Awal ID TV dan Jateng Repost TV. Semoga penyampaian dari kajian Gus Huda bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih juga santri-santri yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, semoga istiqomah yang ngajinya ya. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Lailatul Fajriyah undur diri. Terima kasih kepada yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.